Pertanyaannya, Bapak tahu nggak saat Asip dari Jakarta tiba di Bandara Makassar, tidak ada satu keluarga Anissa pun yang menjemput Asip di bandara. Kenapa? Hola netizen yang tercinta, kuasa hukum Syarifah wanita Salwajo, Sulawesi Selatan, Abdul Aziz Pangeran yang ingin dipanggil Pangeran itu. Namanya siapa, sorry? Nama saya Asis Pangeran. Asis Pangeran. Asis Pangeran, kuasa hukumnya. Kalau Mas? Maunya dipanggil Pangeran. Pangeran. Oh, Pak, oke, Pangeran. Pangeran. Silakan Pangeran di tengah, ya. Mengecam seluruh tindakan netizen yang berbakti yang dengan sengaja membuat video klarifikasi asal-asalan di seluruh media sosial. Hal tersebut terkait kisah menyedihkan Asib Ali, pria asal India dengan Syarifah wanita asal Wajo yang permasalahannya viral beberapa hari terakhir. Abdul Aziz Pangeran yang ingin dipanggil Pangeran itu juga menyampaikan kepada seluruh pembuat video klarifikasi hoax agar secepatnya dihapus. Ia menambahkan bahwa perbuatan tersebut dengan sengaja menyinggung dan menyudutkan pihak terkait alias Syarifah. Pihaknya menjelaskan bahwa sebentar lagi mereka akan melakukan klarifikasi terkait permasalahan yang sudah terjadi. Lebih lanjut lagi, ia mengatakan segera melakukan upaya hukum apabila ada hal yang dianggap merugikan. Sebelumnya sudah beredar di media sosial video klarifikasi netizen yang tercinta terkait penolakan Syarifah terhadap Asib Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asis Pangeran, warga Kabupaten Wajo, pemerhati adat istiadat dan budaya Kabupaten Wajo. Saya lahir dan besar di Kabupaten Wajo, menikah di Kabupaten Wajo, meskipun mencari rezeki di Jakarta. Sehubungan dengan adanya maraknya di sosial media, warga negara asing, sebutlah ahli India, datang ke Kabupaten Wajo, melamar anak gadis Kabupaten Wajo tengah malam dan kemudian ditolak, dan seakan-akan opini pemberitaan menyudutkan Syarifah dan keluarga, seakan-akan menyalahkan suku adat dan istiadat Kabupaten Wajo, seakan-akan menyudutkan suku Bugis di Kabupaten Wajo. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan bahwa anak gadis mana, ibu dari mana, atau perempuan mana yang bersedia dan mau dilamar anaknya tengah malam oleh warga negara asing, apalagi ini orang asing. Ini Wajo, Pak. Ini Wajo, Bu. Wajo supunya adat istiadat, tata cara, budaya dalam hal menerima lamaran. Jadi sekarang ini jangan seakan-akan warga negara asing ini, orang ahli India ini datang di Indonesia, melamar tengah malam, ditolak, kemudian seakan-akan bahwa yang salah ini adalah perempuan, yang salah ini adalah Kabupaten Wajo, yang salah ini adalah adat istiadat budaya kami. Itu tidak salah. Saya kembalikan kepada warga netizen bahwa ibu mana, anak gadis mana, perempuan mana yang akan berani menerima lamaran seorang laki-laki tengah malam. Demikian, semoga menjadi pencerahan. Nah, gimana nih menurut netizen yang tercinta untuk peran baru yang ingin dipanggil Pangeran dalam drama Syarifah dengan Asib Ali? Silahkan berkomentar ya. Aku mau ngenanggapin yang di bagian ini loh. Ibu mana, perempuan mana, anak gadis mana yang mau dilamar anaknya tengah malam oleh warga negara India, ya. Nah, aku mau nanyanya gini loh Pak, maksudnya aku gini. Kenapa si Asib Ali ini sampai ke Wajo itu tengah malam, ya? Terus Bapak sempat nanya nggak, atau Bapak sempat nggak ikut berita yang beredar ini? Asip dari Jakarta sampai ke Makassar itu, ya, karena setelah Asip landing di Jakarta, Asip ini masih komunikasi sama si Anissa. Anissa bilang, Anissa ngajarin Asip, kalau kamu nggak tahu caranya beli tiket ke Makassar, nanti saya ada teman bantu kamu buat beli tiket. Akhirnya sampailah Asip ini di Makassar. Nah, sampailah Asip ini di Makassar, kenapa semua kontak keluarga Anissa itu ngeblok si Asip? Jadi
Anissa juga ngeblok Asif, keluarganya apa segala macam tuh, jadi Asif tidak tahu harus menghubungi siapa. Pertanyaannya, Bapak tahu nggak saat Asif dari Jakarta tiba di Bandara Makassar, tidak ada satu keluarga Anissa pun yang menjemput Asif di bandara. Kenapa? Nggak ada keluarga yang ngejemput Asif di Bandara Makassar, sehingga Asif di Bandara Makassar itu terlunta-lunta selama 5 jam. Dia bingung harus kemana, harus ngapain, dan harus kenapa, karena tak ada seorang pun yang ngejemput dia dan semua kontak itu diblok. Nah, Bapak nanya nggak sama keluarga Anissa, kenapa kalian nggak jemput si Asif ini di Bandara Makassar dan kenapa kalian blok dia? Sampai akhirnya, kalau nggak salah ya Pak, sampai akhirnya si Asif ini ternyata ke hotel dulu karena dia bingung harus apa. Akhirnya dia tuh ke hotel dulu buat cuci baju, buat istirahat sebentar karena dia capek banget dari India, Jakarta, Makassar, sampai 5 jam di bandara, nggak ada satu orang pun yang jemput dan dia lost kontak semuanya karena orang ngeblokir dia. Lalu karena Asif ini udah nggak tenang hatinya, udah khawatir banget sama si Saripah, takut Saripah diapa-apakan sama keluarganya karena Saripah sempat pernah bercerita bahwa dia dipukuli kakaknya gitu. Nah, jadi gelisahnya hati Asif ini sampai dia nggak tahu lagi harus kemana. Dia berinisiatif lah charter mobil berdasarkan KTP-nya si Anissa, bilang ke sopir mobil dia mau ke sini, ke kampung ini, ke alamat ini. Akhirnya diantarlah oleh supir ke kampung Wajo, yang mana perjalanan dari Makassar ke Wajo itu 5 jam. Itulah, dan itu pun dia harus muter dan sampai akhirnya ketemu sama warga yang menunjukkan bahwa rumah Anissa tuh di sini, alamat itu di sini. Nah, itulah ceritanya kenapa si Asif Ali ini sampailah di rumah Anissa sampai tengah malam, Bapak. Ya, gitu penjelasan. Begini Daento, kalau mungkin meluruskan, bukan begitu. Tidak boleh kita ibaratkan mencari kebenaran di atas kesalahan orang lain. Ya, maksudnya ku salah ki rekeng ipakaryawa ale, isadari ale, jangan malah menyalahkan orang lain, mencari kesalahannya orang lain. Dan berbicara netizen yang mengambil candaan tentang Wajo, rata-rata bercanda semua Ci, tidak ada yang perlu diambil serius itu. Netizen yang mengambil candaan tentang Wajo, karena konsepnya bercanda itu tidak boleh diambil serius. Pak, kapan diambil serius itu canda? Aman caji nih, toksik, angka garam nih, pacapu renang. Jadi kalau orang bercanda harus dibalik bercanda, tidak boleh diambil serius sih. Rata-rata itu orang yang bikin konten tentang Wajo, VT tentang Wajo, nah lah bunga-bunga mana nih, dia malah serius sih. Dan Wajo tetap berada di tahtanya tertinggi dan tidak ada yang merendahkan Wajo sampai saat ini, karena konsepnya orang bikin VT atau komentar tentang Wajo itu bercanda semua Ji. Dan seperti yang saya bilang tadi, yang sesuatu yang bercanda tidak boleh diambil serius. Kapan diambil serius? Atikengemi perselisihan Ji, acapurengna. Dan namanya tikengeng perselisihan dega aga decena. Paham? Astagfirullah, ya Allah. Tabe di deng. Jadi gini, kita sebagai pengacara ya, setahu saya dalam menghadapi dua orang yang bersengketa, berselisih, yang kita utamakan itu adalah mediasi. Bukan paling merasa benar, bukan paling merasa terzolimi, bukan membela karena dibayar, tapi memang karena penegakan keadilan. Dalam konteks Bugis, adat Bugis, saya akui memang keras, memang menuhankan adat. Ya, adat napopuang itu sangat bertentangan dengan akidah Islam. Kita ambil adat yang memang sesuai dengan akidah. Dalam permasalahan Ali dengan Syarifah, dalam hal ini harusnya adat yang bisa dipakai adalah siri. Mas Siri karena anaknya sudah menerima dan memberikan harapan pada orang sampai datang jauh-jauh dari India, meninggalkan kerjanya di Arab, itu harusnya dihargai. Urusan menolak memang hak Anda, tapi ada pernyataan yang harus dipertanggungjawabkan. Kompromikan dengan keluarga, terima tamu dengan baik. Soal dia datang tengah malam itu karena permasalahan penerbangan, dia orang jauh.
Saya seingat saya, kita orang Bugis, Wajo khususnya, sangat memuliakan tamu. Saya mempraktekkannya. Tamu saya dari Singapura, saya sendiri di Batam, saya terima dengan tangan terbuka, saya sediakan kamar yang terbaik, dan memanggil mahram saya untuk nemanin. Kenapa? Kita memuliakan tamu terlepas jodoh atau enggak. Utamakan adab. Islam menganjurkan, sangat menganjurkan memuliakan tamu. Tamu itu adalah raja, terlepas penampilannya dan keuangannya. Jangan lihat orang karena penampilan. Kita jaga nama baik atas nama Islam, bukan karena sukuisme, bukan karena menuhankan adat. Please, saya mohon ya, kita ketika melihat orang berkisruh, jangan memancing kekisruhan. Kita lihat dari sisi kekeluargaannya, kita mediasi supaya semuanya damai. Yang aib nggak usah dibongkar, yang bermasalah seharusnya tidak dipermasalahkan. Gitu yang kita harapkan. Maaf ya Deng, saya juga orang Bugis. Saya tahu kerasnya adat Bugis, tapi ada namanya open minded. Gak usah.